Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Farel Ramanda Arifasya. Hari ini, saya hendak menyampaikan sebuah pembahasan mengenai perpajakan yang dimana materi yang kali ini dibahas mengenai biaya materai. Mari kita mulai dengan yang pertama. Nah, sebelum kita masuk menuju lebih dalam, kita perlu mengetahui apa sih biaya materai itu. Nah, dalam pasal 1, angka 1 UU Biaya materai adalah pajak atas dokumen. Lalu dijelaskan lagi lebih lanjut dalam pasal 1 angka 2 UU Biaya Materai yang dimana isinya menyatakan dokumen adalah sesuatu yang tulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Lalu eh, untuk biaya materai sendiri dikenakan atas dokumen apa aja sih? Nah, biaya materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Lalu yang kedua, ada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Lalu yang ketiga, ada dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A, yang dimana meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis berserta lengkapnya. Lalu ada akta notaris berserta brose, salinan, dan kutipannya. Lalu ada akte PPAT beserta salinan dan kutipannya. Lalu ada surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Lalu yang terakhir ada dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun. Nah, setelah kita tahu dokumen-dokumen yang dikenakan biaya materai, kita juga perlu tahu dokumen-dokumen yang tidak perlu dikenakan biaya materai. Yaitu yang pertama, ada dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, lalu ada segala bentuk ijazah, lalu tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud. Lalu ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, ada kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi. Lalu ada surat gadai, dan yang terakhir ada dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Nah, setelah kita tahu dokumen-dokumen yang dikenakan biaya materai, kita juga perlu tahu mengenai tarif biaya materai. Nah, untuk tarif biaya materai sendiri sudah diatur dalam pasal UU Biaya Materai 2020, yang dimana di dalamnya berisikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenai biaya materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Nah, untuk materai tempel ini baru berlaku pada bulan Januari tahun 2021. Namun, jika memang kita masih belum mempunyai materai tempel ini, kita masih bisa menggunakan materai 6.000 ditambah 3.000, yang dimana itu dikatakan bisa menggantikan materai tempel 10.000 ini untuk di tahun 2021 ini. Nah, untuk tarif biaya materai sendiri dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Saat terutang biaya materai. Biaya materai sendiri baru terutang pada saat dokumen dibubuhi untuk tanda tangan, yang dimana contoh dokumennya ada surat perjanjian beserta lengkapnya,
akte notaris beserta grose, salinan dan kutipannya, dan ada akte PPAT beserta salinan kutipannya. Lalu biometri terutang pada saat dokumen selesai dibuat. Contohnya, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu, pada saat dokumen diserahkan pada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Contohnya, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis. Lalu ada dokumen lelang, dan yang terakhir ada surat menyatakan jumlah uang. Nah, lalu biometri terutang pada saat dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dan yang terakhir, biometri terutang pada saat dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Setelah itu kita akan membahas mengenai pihak-pihak yang bersangkutan dengan biometri ini. Yang pertama ada pihak yang terutang, yang dimana untuk pihak ini telah ada dalam pasal 9 yang menyatakan dimana dokumen yang dibuat sepihak biometri terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Tetapi jika dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, maka biometri terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Setelah kita tahu pihak yang terutang, kita juga perlu mengetahui mengenai pihak pemungut. Nah, di dalam pasal 3 ayat 2, pemungutan biometri dapat dilakukan oleh pemungut biometri, yang dimana pemungut biometri memiliki kewajiban sebagai berikut, yaitu pertama, memungut biometri yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Lalu yang kedua, menyetorkan biometri ke kas negara. Lalu yang ketiga, melaporkan pemungutan dan menyetorkan biometri ke kantor DJP. Nah, yang terakhir, ada pembayaran biometri. Untuk pembayaran biometri dibagi menjadi 4 jenis pembayaran biometri. Yang pertama ada meterai tempel, yang seperti kita tahu. Lalu ada meterai elektronik, meterai dalam bentuk lain, dan yang terakhir surat setoran pajak. Untuk meterai tempel, mengacu pada ketentuan pasal 13 UU Biometri, meterai tempel memiliki beberapa ciri yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Adapun ciri umumnya meliputi gambar lambang negara Garuda Pancasila, frasa meterai tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Untuk meterai elektronik, dalam pasal ayat 1 UU Biometri, berdasarkan ketentuan tersebut, meterai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kode unik dan keterangan tertentu yang dimaksud dalam pasal 14 akan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga, ada meterai dalam bentuk lain, yang dimana dalam pasal 15 ayat 1 UU Biometri menyatakan meterai yang dimaksud dapat dibuat dengan menggunakan mesin teraan, meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Dan untuk ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir ada surat setoran pajak, atau kita bisa singkat SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini sampai segini dulu pembahasannya. Mungkin jika ada kesempatan di lain waktu kita bisa lanjutkan pembahasan ini.